Judul firman Tuhan hari ini adalah mempersiapkan para penuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari beberapa ayat ini kita akan melihat beberapa kebenaran yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan. Mari kita bongkar kebenaran yang pertama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus berkeliling dari kota ke desa. Masa kita tidak melakukannya? Amin. Yesus sengaja dia pergi menelusuri dari kota ke kota, dari desa ke desa. Untuk apa, saudara? Memberitakan kabar baik. Prinsip yang pertama yang kita harus lakukan, kita harus sediakan waktu untuk sengaja pergi menjangkau yang terhilang. Amin. Saya percaya tidak banyak orang Kristen yang melakukan ini. Ke gereja iya, mungkin rajin ke gereja, tetapi untuk melakukan ini tidak banyak. Amin. Loh Pak, memberitakan Injil itu kan tugas pendeta. Kata siapa? Bukankah Matius 28 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Perintah itu untuk siapa? Untuk semua orang yang percaya. Berapa banyak di sini orang yang percaya? Berarti perintah itu untuk saudara dan saya kita lakukan. Pernah enggak saudara pergi memberitakan Yesus kepada orang di sekitar saudara? Saudara sekarang umurnya berapa? Yang sudah 40 tahun. Pernah enggak? Sekali? 2 kali? Atau mungkin sering? Puji Tuhan kalau sering. Saudara. Tapi jangan lupa itu perintah Tuhan untuk kita lakukan. Pergi memberitakan kabar baik. Amin? Kita harus pergi. Saya yakin, loh kenapa Bapak kok nggak pergi? Pak saya sibuk Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada waktu Pak, saya sibuk cari uang. Enggak apa-apa, sesibuk-sibuknya perintah tetap perintah. Amin? Perintah tidak akan pernah berubah, jadi bukan perintah. Sesibuk-sibuknya kita, perintah akan terus berlaku untuk kita yang percaya. Tapi saya percaya kalau ada hati yang mau, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Saudara, orang Yahudi itu punya agama namanya Yudaisme. Yudaisme, kalau orang Batak itu, agama orang Batak itu pada zaman dulu itu parmalin. Ya, itu. Jadi parmalin itu dengan orang Batak itu sudah menyatu dengan adatnya. Nah, orang Yahudi itu punya agama itu Yudaisme. Yudaisme itu terdiri dari beberapa aliran atau sekte. Ada Farisi, ada Saduki, dan lain-lain, saudara-saudara. Dan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah. Dari kota ke kota, desa ke desa, Yesus pergi kemana? Ke rumah ibadah. Loh, kenapa enggak ke alun-alun? Yesus kenapa tidak pergi ke pasar? Justru ramai di sana banyak orang. Tetapi ayat ini, Yesus dari rumah ibadat ke rumah ibadat, dia mengajar. Haleluya. Ada apa? Saudara, ini yang paling dekat keyakinannya dengan apa yang diyakini Yesus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu dari perjanjian lama, mereka punya keyakinan, mereka sedang menanti-nantikan Mesias, yaitu juru selamat. Di perjanjian baru, Mesias itu sudah datang, itulah Yesus. Orang Israel yang belum bertobat, sampai hari ini mereka masih menantikan juru selamat. Sedangkan orang Yahudi, orang Israel yang sudah percaya Yesus, mereka sudah menerima keselamatan. Yesus ini dia pergi kepada orang-orang Yahudi. Yang Yesus jangkau pertama-tama adalah orang-orang Yahudi. Sebab Yesus berkata, aku diutus kepada yang terhilang di antara orang Israel. Yesus masuk menjangkau orang Yahudi. Orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus tahu tentang orang Yahudi, Yesus tahu tentang perjanjian lama,
ajaran keyakinan orang Yahudi, bahkan adat istiadat orang Yahudi. Yesus masuk di sana mengajar dan dari situlah Injil masuk dan orang-orang yang mau nerima Yesus, orang yang mau percaya di rumah-rumah ibadat itu, mereka akhirnya dipisahkan, saudara-saudara. Ketika mereka dipisahkan, mereka akhirnya membuat sebuah komunitas baru, itulah namanya Kristen. Amin. Orang Israel itu bukan Kristen, saudara. Kalau ada orang berpikir, wow, Israel itu Kristen. Bukan, Israel itu Yahudi, Yudaisme. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus dari kalangan mereka, maka itu memisahkan diri menjadi Kristen. Yahudi ibadahnya hari apa? Mereka ibadah hari Sabtu, hari Sabat, saudara. Tapi Kristen ibadah hari Minggu, saudara. Kenapa? Kenapa orang Kristen memutuskan ibadah untuk hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini setiap hari Minggu kita ibadah. Bahkan semua orang hari Minggu diliburkan demi untuk menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ini, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari? Hal yang pertama, saudara, untuk menjangkau orang-orang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Amin. Tidak semudah yang kita bayangkan. Saudara, kenapa susah mengubah pola pikir paradigma mereka? Karena mereka begitu lahir sudah disembayangi. Mereka sudah bentengi dengan doa-doa mereka. Dan ketika anak itu besar, kemudian terus sampai dia besar, dia ditanamkan keyakinan itu, saudara. Sampai ketika dia besar, ketika jumpa dengan kita, lalu kita bilang, kamu harus percaya kepada Yesus, sebab Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak masuk akal. Nggak masuk di akal mereka. Tidak. Kalau kamu percaya kepada Yesus hari ini, maka hari ini dosamu diampuni, kamu diselamatkan. Mereka yang punya keyakinan kuat, mereka berkata, gampang kali kalian masuk surga. Kenapa? Sudah terbangun di pikiran dan di otaknya. Kalau bukan Roh Kudus yang membuat orang itu percaya, susah untuk percaya. Amin. Jadi kalau saudara memberitakan Injil, hanya Roh Kudus yang kita bisa andalkan supaya dia bisa percaya. Saudara-saudara, kenapa? Itu membuktikan bahwa menjangkau orang mereka itu tidak semudah itu. Saya tidak membuat saudara pesimis untuk memberitakan Injil. Bukan, saudara. Injil tetap harus kita beritakan, saudara. Tetapi untuk memenangkan mereka butuh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus target yang pertama dia jangkau adalah Yahudi. Yang sealiran dengan dia, yang dekat keyakinannya dengan dia. Berarti siapa target yang pertama kita harus jangkau? Cari orang yang terhilang. Orang Kristen yang lama tidak ke gereja. Bukankah itu juga? Orang Kristen yang tidak bertumbuh, itu juga butuh dilayani. Bukan berarti yang lain tidak butuh untuk kita jangkau. Semua. Yesus mulai dari Yahudi, kemudian dari Yahudi, kemudian dia ke Yunani, kemudian sampai seluruh dunia. Ada strategi, saudara. Saudara punya teman orang Kristen yang lama tidak bergereja. Itu target yang pertama, datangi, kunjungi, ajak dia kepada Yesus, ajak dia ke gereja. Tempat ini terbuka untuk mereka. Amin. Itu, saudara-saudara. Ketika orang itu sudah datang kepada Yesus, dia dijamah Tuhan, nanti dia akan pergi juga menjangkau yang lain. Ia memberitakan Injil kerajaan Allah tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kan kita sudah belajar tentang penginjilan di sini. Ada beberapa orang yang kemarin hadir dan dilatih untuk memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil bukan memberitakan agama. Semua orang sudah punya agama. Amin. Enggak usah bicara agama kepada orang di sekitar saudara, tapi bicarakanlah tentang Juru Selamat. Amin. Bicarakanlah tentang penebus, solusi terhadap dosa, solusi terhadap persoalan. Itu semua orang pasti butuh. Amin. Bicarakanlah tentang kasih yang sejati, yang tidak akan pernah ditolak oleh semua orang. Amin. Tapi kalau saudara berbicara tentang agama, Kristen, orang langsung menjauh dan dia tidak mau dengar. Tapi kalau saudara membicarakan tentang kasih sejati, wow, siapa orang yang tidak mau dikasihi? Amin. Semua orang membutuhkan kasih, saudara. Sekalipun orang itu tidak butuh Kristen, tapi orang itu pasti butuh
dalam memberitakan Injil, beritakanlah tentang pribadi juru selamat. Saudara. Kalau menyinggung agama, bisa rawan konflik. Amin.